Langkah-langkah kecil Aisyah terdengar nyaris tenggelam di koridor panjang sekolah itu. Lantai marmer yang mengilap memantulkan bayangan tubuhnya yang terbungkus seragam rapi dan hijab biru muda. Sekolah ini begitu megah, jauh dari dunia sederhana yang selama ini ia kenal. Baginya, setiap sudut gedung seperti menegaskan satu hal, ia tidak termasuk di sini. Aisyah menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia bisa melalui hari pertama ini. Namun, tatapan-tatapan yang menusuk dari siswa-siswi yang lalu lalang membuat keyakinannya rapuh sejak langkah awal. Bisik-bisik mulai terdengar, samar namun cukup jelas untuk menghantam telinganya. Itu anak baru yang berhijab, ya. Ngapain sih nutupin kepala segala? Kan panas. Beberapa siswi menutup mulut sambil tertawa, seolah Aisyah tak mampu mendengar hinaan mereka. Namun ia mendengar. Ia merasakan setiap kata, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk kulitnya. Aisyah menarik napas panjang, menunduk, dan mempercepat langkah, seolah lorong itu tak akan pernah habis. Memasuki kelas, Aisyah berdiri canggung di depan pintu. Semua mata menoleh padanya. Tatapan itu tak hanya sekadar rasa penasaran, tapi ada yang menilai, ada yang mencibir, bahkan ada yang terang-terangan melirik dengan wajah meremehkan. "Silakan cari tempat duduk," ucap seorang guru dengan nada singkat. Tanpa menatap guru itu lama-lama, Aisyah memilih kursi paling belakang. Ia tahu, di sanalah ia bisa bersembunyi dari sorot mata yang membuatnya sesak. Namun bahkan di kursi belakang, ia tak benar-benar aman. Seorang siswi berambut pirang kecoklatan, yang kelak ia tahu bernama Clara, membisikkan sesuatu pada teman di sebelahnya, lalu mereka tertawa sambil melirik ke arah Aisyah. Gadis itu tidak berkata apa-apa, hanya mengencangkan genggaman pada tasnya, berusaha menahan gemetar yang mulai menjalari tubuh. Di matanya, Clara tampak seperti pusat perhatian kelas, cantik, percaya diri, dan memiliki segalanya yang tidak dimiliki Aisyah. Pelajaran dimulai, namun pikiran Aisyah berkelana. Ia mengingat kembali obrolan dengan ibunya semalam. "Nak, ingat pesan ayahmu," kata ibunya sambil mengusap hijab Aisyah. "Hijabmu bukan hanya kain, tapi kehormatanmu. Jangan pernah lepaskan, apapun yang terjadi." Kata-kata itu meneguhkan, namun sekarang di tengah tatapan asing ini, ia bertanya dalam hati, apa ia benar-benar sanggup mempertahankan itu? Jam dinding berdetak lambat, seakan mengulur waktu untuk memperpanjang penderitaannya. Setiap detik di kelas itu terasa seperti ujian. Bukan ujian akademik, melainkan ujian hati dan iman. Aisyah menunduk dalam, mencoba menulis catatan, meski otaknya tak menangkap apapun dari pelajaran yang sedang berlangsung. Ia hanya ingin hari ini cepat berakhir. Saat bel istirahat berbunyi, kelas mendadak riuh. Namun tak satu pun yang menghampiri Aisyah. Mereka berkelompok, bercanda, bahkan ada yang sengaja berbicara cukup keras agar Aisyah mendengar. Kasihan banget, sendirian terus. Gadis itu pura-pura sibuk merapikan buku-bukunya, berusaha menutupi perih di dadanya. Namun dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku mungkin sendirian di sini, tapi aku tidak akan menyerah." Lorong sekolah yang panjang terasa seperti arena peradilan bagi Aisyah. Setiap kali ia melewatinya, tatapan-tatapan itu seakan mengupas lapisan pertahanannya. Siang itu, ia berjalan menuju perpustakaan ketika samar-samar mendengar suara bisikan di belakangnya. "Itu dia, anak baru yang kayak ustazah itu," ucap seorang siswi dengan nada mengejek. "Kayak masuk pesantren nyasar ke sini," sambung yang lain, disusul tawa cekikikan. Mereka tidak tahu, atau mungkin tidak peduli, bahwa setiap kata itu menancap di hati Aisyah seperti duri. Aisyah mempercepat langkah, mencoba mengabaikan, tapi langkah mereka justru ikut mendekat. Kamu, nggak panas ya pakai begitu?" Seorang dari mereka berteriak, cukup keras agar Aisyah mendengar. Aisyah terdiam sejenak, tangannya mengepal di sisi rok seragamnya, menahan diri untuk tidak membalas. Ia menunduk, memilih diam, meski hatinya bergejolak. Ia tahu, kalau ia menanggapi, mereka hanya akan semakin berani.
Sesampainya di perpustakaan, Aisyah mendesah pelan, mencoba mengumpulkan serpihan ketenangannya. Ia duduk di pojok paling jauh, membuka buku pelajaran, meski tak satu pun kata yang ia baca benar-benar masuk ke pikirannya. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, kenapa mereka begitu membenciku? Apa salahku selain menjadi diriku sendiri? Perasaan terasing itu menggumpal, membuat dadanya terasa berat. Tiba-tiba, Clara muncul di ambang pintu perpustakaan, bersama dua temannya. Mereka seperti datang bukan untuk membaca, melainkan untuk memastikan kehadirannya terasa mengintimidasi. Clara berjalan mendekat, langkahnya penuh percaya diri, dan menatap Aisyah dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Kamu nggak capek, ya, dandan kayak gitu tiap hari?" "Kasihan," katanya, senyum sinis menghias wajahnya. Dua temannya menahan tawa. Aisyah menutup bukunya perlahan, menahan diri agar tidak bereaksi. Ada api yang membakar dalam dadanya, tapi ia tahu, setiap kata balasan hanya akan memuaskan mereka. Ia mengalihkan pandangan ke jendela, mencoba mengabaikan. Namun Clara tidak puas. "Kalau mau diterima di sini, coba deh, jadi kayak kita. Rambutmu pasti cantik, loh, kalau nggak ditutup-tutupin," lanjutnya, sengaja meninggalkan kata-kata itu seperti racun di udara. Clara dan kawan-kawan pergi sambil tertawa kecil, meninggalkan Aisyah sendirian dengan rasa perih yang sulit ia jelaskan. Ia menatap buku di depannya, tapi halaman-halaman itu buram oleh air mata yang menggantung. "Sampai kapan aku harus menghadapi ini sendirian?" pikirnya. Tapi kemudian, suara lembut ayahnya kembali terngiang di kepalanya, "Jangan biarkan mereka mengambil kehormatanmu, Aisyah. Dunia boleh melukaimu, tapi jangan biarkan imanmu ikut robek." Ia mengusap air matanya cepat-cepat, menegakkan tubuhnya, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan kalah." Meski hatinya hancur, ada bara kecil di dalamnya yang terus menyala, bara yang suatu hari nanti akan membungkam mereka semua. Keesokan harinya, suasana kelas sudah terasa berbeda sejak Aisyah masuk. Riuh rendah suara tawa terdengar begitu Aisyah melangkah ke pintu, dan di tengah riuh itu, Clara berdiri seperti pusat gravitasi yang menarik semua perhatian. Dengan rambut pirang kecoklatan yang dibiarkan tergerai sempurna, Clara tampak seperti simbol kesempurnaan bagi banyak teman-temannya. Aisyah menelan ludah, ia sadar, gadis itu bukan sekadar siswi biasa. Clara adalah ratu tahta tak tertulis di kelas ini, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat Aisyah merasa semakin terpojok. Clara memandang Aisyah seolah ia adalah tontonan baru yang lucu. "Oh, kamu datang lagi. Kukira kemarin kamu kapok," ucapnya lantang. Beberapa siswa tertawa. Aisyah memilih menunduk, berjalan cepat menuju bangkunya di pojok belakang. Namun bahkan dalam diam, ia bisa merasakan tatapan penuh penilaian itu menusuk punggungnya. Clara tahu cara berbicara yang tepat untuk membuat seseorang merasa kecil, dan sayangnya, Aisyah adalah sasaran yang sempurna. Pelajaran dimulai, tapi Clara tetap menjadi pusat perhatian. Ia mampu membuat seisi kelas terhibur hanya dengan celetukan ringan, bahkan di hadapan guru. Sementara itu, Aisyah tenggelam di balik buku catatannya, berharap tak ada yang mengusiknya. Namun, harapannya terlalu tinggi. Saat guru keluar sebentar, Clara menghampiri Aisyah dengan langkah ringan, menyandarkan tubuhnya di meja. "Serius deh, kamu nggak mau coba kayak kita? Buka dikit aja, biar kelihatan cantiknya," ujarnya sambil meraih ujung jilbab Aisyah. Aisyah spontan menarik jilbabnya, menatap Clara dengan mata berkaca-kaca. "Tolong jangan sentuh," suaranya bergetar, tapi tegas. Untuk sesaat, Clara terdiam, lalu tersenyum miring, menatapnya dengan tatapan mengejek. "Santai aja, kita kan cuma bercanda," ucapnya, lalu berbalik kembali ke bangkunya sambil tertawa kecil bersama teman-temannya. Namun bagi Aisyah, itu bukan candaan, itu penghinaan terhadap sesuatu yang ia anggap suci. Setelah Clara kembali ke mejanya, beberapa teman mendekati Aisyah. Bukan untuk menghibur, tapi untuk menirukan ucapan Clara. "Iya, Aisyah,
Kalau kamu buka dikit aja, pasti nggak akan kelihatan aneh, kata salah seorang sambil terkikik. Mereka berlalu, meninggalkan Aisyah yang hanya bisa menunduk, memeluk tasnya erat-erat seperti itu satu-satunya perisai yang ia punya. Di dalam hatinya, Aisyah berperang. Setiap kata hinaan itu menggoyahkan tekadnya, tapi juga membuatnya sadar betapa berharganya hijab yang ia kenakan. Ia mengingat lagi pesan ayahnya, hijabmu akan diuji, nak. Di sanalah Allah akan melihat siapa yang benar-benar menjaganya. Kata-kata itu seperti tangan tak terlihat yang menahan Aisyah dari jatuh sepenuhnya. Namun satu hal kini jelas, Clara tidak akan berhenti. Ia bukan sekadar ingin bercanda, ia ingin mengubah Aisyah, memaksanya tunduk pada standar yang ia ciptakan. Dan Aisyah, meski rapuh, tahu di lubuk hatinya ia tak boleh menyerah. Ia mulai sadar, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Sore itu, Aisyah pulang dengan langkah gontai. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga, namun hatinya terasa lebih gelap dari malam yang akan datang. Ia masuk ke rumah kecil yang disambut aroma masakan sederhana ibunya. "Aisyah, bagaimana sekolahnya hari ini?" tanya ibunya dengan senyum hangat. Pertanyaan yang terdengar ringan, tapi seperti beban yang menekan dada Aisyah. Ia tak mampu menjawab, hanya diam sambil melepas sepatu, menunduk agar ibunya tak melihat matanya yang berkaca-kaca. Ibunya menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menghampiri, duduk di samping Aisyah yang kini meringkuk di sofa. "Nak, ada apa? Ceritakan pada ibu," ucapnya lembut sambil mengusap punggung putrinya. Aisyah menggigit bibir, mencoba menahan air mata, tapi pertahanannya runtuh. Isak kecil lolos dari tenggorokannya. "Bu, kenapa mereka benci sama Aisyah? Kenapa mereka lihat Aisyah seperti orang aneh hanya karena Aisyah pakai hijab?" Suaranya pecah, begitu lirih namun penuh luka. Ibu menarik Aisyah ke dalam pelukannya, memeluk erat seperti saat ia masih kecil. "Nak, dunia memang kadang kejam pada orang yang berbeda. Tapi berbeda itu bukan salahmu. Justru karena kamu menjaga sesuatu yang suci, mereka merasa terganggu." Ia mengelus kepala Aisyah, mencoba menenangkan badai yang bergolak di hati putrinya. Namun ia tahu, kata-kata saja tak bisa menghapus luka yang telah ditorehkan teman-teman sekolahnya. Aisyah mengusap air matanya dengan punggung tangan. "Tapi bu, rasanya sakit sekali. Mereka bilang aku aneh. Mereka bahkan mencoba menyentuh jilbab Aisyah. Aku takut kalau aku nggak kuat, bu." Ia memeluk bantal di pangkuannya, berusaha mencari kenyamanan dari benda mati itu, seolah itu bisa menahan semua rasa terasing yang ia rasakan. Ibu menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu ingat pesan ayahmu sebelum dia pergi. Dia bilang, jangan lepaskan hijabmu hanya karena dunia ingin melihatmu telanjang dari kehormatan. Hijab itu bukan sekadar kain, Aisyah. Itu bentengmu, itu harga dirimu. Kalau mereka mencoba merobohkanmu, berdirilah lebih kuat. Biar Allah yang membalas." Kata-kata itu mengalir pelan, namun masuk ke dalam hati Aisyah, seperti air yang menyejukkan bara. Perlahan, Aisyah menghela napas panjang. Luka di hatinya memang belum hilang, tapi pelukan ibunya mengembalikan sedikit keberanian yang sempat goyah. "Aisyah akan berusaha kuat, bu. Aisyah nggak mau kalah sama mereka," katanya, meski suaranya masih bergetar. Ibunya mengangguk, menepuk bahunya lembut, seolah mengirimkan sebagian kekuatan yang ia punya ke dalam diri putrinya. Namun di lubuk hatinya, Aisyah tahu, besok ia akan kembali menghadapi mereka. Clara tidak akan berhenti, dan lorong sekolah itu akan tetap seperti medan perang. Tapi malam itu, di dalam rumah kecil mereka, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil hijabku dan harga diriku. Keesokan harinya, Aisyah melangkah ke kelas dengan hati yang berdebar. Kata-kata ibunya semalam masih terngiang di kepalanya, memberikan kekuatan tipis-tipis yang ia genggam erat. Namun begitu ia membuka pintu kelas, suara tawa Clara langsung menyambutnya.
Clara duduk di tengah-tengah teman-temannya, seperti ratu di singgasananya. Lihat, datang lagi si gadis berjubah, ujarnya sambil terkekeh. Seketika seisi kelas tertawa, membuat Aisyah merasakan darahnya naik ke wajah. Aisyah berjalan cepat ke bangkunya di pojok belakang, berharap Clara akan berhenti. Tapi hari ini, sepertinya Clara tak berniat membiarkannya tenang. Begitu guru keluar untuk mengambil sesuatu, Clara berdiri dari bangkunya dan melangkah mendekati Aisyah. Seluruh kelas diam, menunggu apa yang akan terjadi. Clara bersandar di meja Aisyah, menatapnya dari atas ke bawah. Kamu tahu nggak, sekolah ini nggak ada yang kayak kamu. Kamu beda banget, tahu. Kayak kamu sengaja pamer kalau kamu lebih suci dari kami, katanya, pura-pura tersenyum manis. Aisyah menggenggam erat ujung jilbabnya. Aku nggak pernah berniat begitu, jawabnya lirih, mencoba menjaga suara agar tak bergetar. Namun Clara mengabaikan jawaban itu. Kalau kamu mau diterima di sini, jangan sok beda. Lepas aja hijabmu, biar kita semua bisa lihat wajah cantikmu. Pasti kamu kelihatan jauh lebih menarik, katanya sambil melirik teman-temannya. Tawa kecil terdengar, tapi tak ada satupun yang menghentikan Clara. Kata-kata itu menghantam hati Aisyah seperti palu besar. Ia ingin sekali berdiri dan berkata sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Tatapan seluruh kelas membuat dadanya sesak. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dalam benaknya, ia mendengar lagi suara ayahnya, "Nak, jangan biarkan dunia mencabut imanmu." Kata-kata itu seperti tali yang menahannya agar tidak runtuh sepenuhnya. Clara, yang melihat Aisyah diam saja, tersenyum puas. "Oh, jadi kamu cuma bisa diam, ya? Aduh, kasihan banget, kayak nggak punya nyali," katanya sambil menepuk pundak Aisyah dengan gerakan meremehkan. Beberapa teman tertawa, tapi sebagian terlihat mulai tidak nyaman. Namun tak ada yang bicara membela Aisyah. Suasana kelas terasa panas. Jantung Aisyah berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Tapi di tengah semua rasa takut itu, ada percikan kecil di dalam dirinya, kemarahan yang perlahan tumbuh. Ia mengangkat kepalanya, menatap Clara dengan mata berkaca-kaca namun tegas. "Kamu nggak tahu apa-apa tentang aku," katanya lirih, tapi cukup untuk membuat Clara sedikit terkejut. Clara mengangkat alisnya, tampak tertantang. "Oh, jadi kamu mau ngajarin aku? Wah, ini seru," ujarnya, lalu berjalan kembali ke mejanya dengan senyum sinis. Namun sebelum duduk, ia menoleh sekali lagi dan berkata lantang, "Kalau kamu nggak berani berubah, jangan salahkan kami kalau kamu terus jadi bahan omongan." Suasana hening sesaat, sebelum Clara kembali duduk, meninggalkan Aisyah yang memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan badai di dadanya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Aisyah. Clara tidak lagi sekadar melontarkan sindiran, ia menjadikan Aisyah hiburan sehari-hari. Di kantin, Clara berteriak cukup keras agar semua orang mendengar. Hati-hati, nanti dia ngajarin kita semua pakai jubah kayak dia." Tawa teman-temannya pecah, memantul di dinding kantin seperti gema yang memekakkan telinga. Aisyah menunduk, menyuap makanannya cepat-cepat, berharap bisa pergi sebelum air matanya jatuh. Tapi Clara tidak puas. Ia berjalan mendekat dan menepuk-nepuk pundak Aisyah. "Serius deh, kamu nggak capek hidup kayak gitu? Kayak orang nggak bebas. Bukan hanya di kantin. Di lorong sekolah, Aisyah sering mendapati coretan di loker dengan tulisan, 'Buka jilbabmu kalau mau diterima.' Kadang ada gambar-gambar karikatur kasar yang ditujukan padanya. Setiap kali melihatnya, dadanya terasa sesak, seolah dunia sepakat bahwa ia tak pantas berada di sana. Ia menghapus coretan itu diam-diam, tanpa melapor pada siapapun. Ia tahu, jika ia bicara, mereka hanya akan menyebutnya pengadu. Clara semakin menjadi-jadi. Ia mulai mengajak kelompok populernya ikut merendahkan Aisyah. Mereka menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala setiap kali ia lewat, lalu tertawa cekikikan. "Kamu tahu nggak, kalau kamu buka
mungkin kamu bisa ikut nongkrong sama kita, kata salah satu teman Clara. Mereka menyebut itu candaan, tapi bagi Aisyah, itu seperti belati yang diputar di hatinya. Guru-guru tahu, tapi memilih diam. Beberapa hanya menegur Clara sepintas, tapi tak ada tindakan nyata. Aisyah sadar, ia benar-benar sendirian di medan perang ini. Tidak ada sekutu, tidak ada tempat berlindung. Hanya dirinya, hijabnya, dan keyakinan yang berusaha ia genggam sekuat tenaga. Namun keyakinan itu terasa seperti benang tipis yang hampir putus. Malamnya, Aisyah mengunci diri di kamar. Ia membuka buku hariannya, menulis dengan tangan gemetar, "Ya Allah, aku lelah. Kenapa mereka begitu membenciku? Apa salahku? Aku ingin menyerah, tapi aku ingat janji pada ayah. Aku takut, tapi aku tahu engkau bersamaku. Tolong beri aku kekuatan." Air matanya jatuh membasahi halaman buku itu, membuat tulisan tinta samar-samar kabur. Ia teringat kembali wajah ayahnya di ranjang rumah sakit saat terakhir kali berbicara padanya. "Nak, dunia mungkin akan mengujimu. Tapi ingat, hijabmu adalah kehormatanmu. Jangan lepaskan, walau semua orang memaksamu." Kata-kata itu menancap seperti akar di dalam hatinya. Ia memeluk buku harian itu, menutup matanya, dan berbisik, "Aku akan bertahan, ya. Walau mereka ingin aku jatuh, aku nggak akan menyerah." Namun jauh di lubuk hati, ia tahu badai yang lebih besar akan datang. Clara bukan tipe yang puas hanya dengan merendahkan. Clara menginginkan sesuatu yang lebih, membuat Aisyah tunduk, membuatnya melepas hijab di depan semua orang. Dan Aisyah sadar, hari itu pasti akan datang. Malam itu, setelah menulis di buku hariannya, Aisyah termenung lama di tepi ranjang kecilnya. Lampu kamar redup, dan di luar, suara hujan mengetuk genting seperti mengiringi pikirannya yang kacau. Matanya menatap bingkai foto di nakas, foto dirinya kecil bersama ayah dan ibu, diambil bertahun-tahun lalu. Ayahnya tersenyum hangat di foto itu, senyum yang selalu membuatnya merasa aman. Tapi senyum itu kini hanya tinggal kenangan. Ayahnya pergi untuk selamanya 2 tahun lalu, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Ia teringat hari-hari terakhir bersama ayahnya di rumah sakit. Aisyah duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ayahnya yang lemah. "Nak, dunia di luar sana nggak selalu ramah," ucap ayahnya dengan suara serak. "Suatu hari, kamu mungkin akan diuji. Tapi ingat, hijabmu bukan sekadar kain. Itu kehormatanmu, harga dirimu, dan bukti cintamu pada Allah. Jangan lepaskan, walau mereka semua memaksamu." Kata-kata itu menggema di kepalanya, seakan baru diucapkan kemarin. Aisyah menangis dalam diam malam itu. Ia ingat bagaimana ayahnya memaksakan senyum, mencoba menenangkan dirinya yang kala itu tak berhenti menangis. "Kamu gadis pemberani, Aisyah," kata ayahnya. "Ayah mungkin gak akan ada di sampingmu nanti, tapi setiap kali kamu bertahan, kamu membuat ayah bangga di sana." Ucapan itu menusuk hatinya seperti pedang, tapi juga menjadi perisai yang ia genggam erat sampai sekarang. Sejak kepergian ayahnya, ibunya bekerja siang malam demi membiayai sekolah Aisyah. Sekolah elit itu adalah impian ayahnya. Ia ingin Aisyah belajar di tempat terbaik, walau berarti Aisyah harus menjadi yang berbeda di antara lautan wajah-wajah lain. Setiap kali Aisyah ingin menyerah, ia hanya perlu melihat ibunya yang pulang larut dengan wajah lelah, tapi tetap menyunggingkan senyum dan bertanya, "Hari ini bagaimana, Nak?" Itu cukup untuk mengingatkan Aisyah, ia tidak boleh goyah. Namun keteguhan itu bukan tanpa retakan. Di sekolah, setiap ejekan membuatnya bertanya, "Ayah, apa ini pantas? Apa semua penderitaan ini layak hanya demi menjaga hijabku?" Tapi kemudian ia sadar, ini bukan hanya tentang kain di kepalanya. Ini tentang janjinya pada ayah, tentang kehormatannya sebagai muslimah, tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia berdiri, berjalan ke cermin, dan menatap bayangannya. "Aisyah," ia berbisik pada dirinya sendiri,
Kalau kamu lepas ini hanya karena takut, berarti kamu bukan Aisyah yang ayah banggakan. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan, ada kekuatan kecil yang ikut mengalir di situ. Aisyah lalu mengambil mushaf kecil dari meja belajarnya. Ia membukanya dan membaca ayat-ayat yang dulu sering dibacakan ayahnya. Hatinya perlahan tenang. Ia tahu badai belum berakhir, bahkan mungkin baru akan dimulai. Tapi malam itu, ia menguatkan tekadnya, kalau mereka ingin aku melepaskan kehormatanku, mereka harus tahu, aku tidak akan menyerah semudah itu. Hari itu, udara di kelas terasa lebih berat dari biasanya. Aisyah bisa merasakannya sejak pertama kali ia melangkahkan kaki ke ruangan itu, tatapan teman-teman sekelas yang berbeda, seakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ia berusaha menenangkan diri, duduk di bangku belakang seperti biasa, tapi hatinya berdegup kencang. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui alasannya. Clara, dengan langkah penuh percaya diri, berdiri di tengah kelas sebelum guru datang. Teman-teman, suaranya lantang, memecah keheningan, aku rasa sudah saatnya kita semua sepakat soal sesuatu tentang Aisyah. Bisik-bisik langsung terdengar. Aisyah merasakan darahnya berdesir dingin. Clara menatapnya sambil tersenyum miring. Kita semua tahu, dia selalu menutup diri, pura-pura suci dengan hijab itu. Tapi ini sekolah kita, bukan pesantren. Kalau dia mau jadi bagian dari kita, dia harus ikuti aturan tak tertulis di sini. Clara berjalan mendekat, matanya menatap Aisyah tajam. Lepas hijabmu, Aisyah. Kalau kamu mau diterima di sini, buktikan kamu nggak aneh. Suasana kelas mendadak riuh. Beberapa teman Clara mendukung, bersorak setuju. Iya, bener tuh. Buka aja biar nggak kelihatan kayak alien. Salah satu dari mereka menambahkan, kita cuma mau kamu sama kayak kita. Apa susahnya? Namun ada beberapa siswa yang terdiam, jelas tak nyaman, tapi tak ada yang berani bersuara melawan Clara. Aisyah menunduk, tangannya bergetar, meremas ujung jilbabnya seperti itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Kenapa diam, Aisyah? Clara mendorong kursinya pelan, mendekat ke meja Aisyah. Kamu mau terus-terusan jadi bahan omongan? Atau kamu mau buktiin kamu bisa berubah? Ini kesempatanmu. Kata-katanya terdengar seperti ajakan, tapi di balik senyum manis itu, ada paksaan yang menusuk. Semua mata kini tertuju pada Aisyah, menunggu reaksinya. Dalam hati, Aisyah berteriak, "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak sanggup menghadapi ini sendirian." Suara tawa Clara dan kawan-kawan terdengar seperti gema yang menyesakkan dada. Tapi di tengah kepanikan itu, Aisyah kembali mendengar suara ayahnya di benaknya, "Nak, kalau kau mempertahankan kehormatanmu, kau akan menang. Bukan di mata mereka, tapi di mata Allah." Kata-kata itu seperti tali yang menahan dirinya agar tak jatuh. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan. Matanya berkaca-kaca, tapi di sana mulai muncul percikan keberanian. "Aku nggak akan melepas ini," suaranya bergetar, hampir seperti bisikan. Clara mendengus, tertawa pendek. "Oh, jadi kamu mau melawan aku? Serius? Kamu pikir kamu siapa?" Suasana kelas semakin panas, seperti menunggu ledakan. Namun meski ketakutan mencekiknya, Aisyah tahu ini bukan lagi sekadar tentang dirinya. Ini tentang mempertahankan kehormatan, tentang janji pada ayahnya, dan tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia menggenggam ujung jilbabnya lebih erat, berbisik dalam hati, "Aku tidak akan tunduk." Tapi ia sadar, konfrontasi ini baru permulaan. Badai yang sesungguhnya belum datang. Hari itu, kelas terasa seperti arena pertarungan. Aisyah tahu sejak pagi bahwa sesuatu akan terjadi. Clara tidak akan diam setelah penolakannya kemarin. Benar saja, begitu guru keluar kelas untuk menghadiri rapat mendadak, Clara langsung berdiri di depan papan tulis, menepuk tangannya keras-keras hingga semua perhatian tertuju padanya. "Teman-teman, kayaknya kita harus selesaikan drama ini sekarang," ucapnya lantang. Aisyah berdiri. Aisyah tertegun. Hatinya berdegup seperti genderang perang.
Kenapa? Suaranya hampir tak terdengar. Clara menyeringai, berjalan mendekat. Karena semua orang di sini pengen lihat sesuatu. Kita semua pengen tahu, kalau kamu nggak berani buka jilbab, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan di balik itu? Atau kamu cuma pura-pura kuat padahal pengecut? Suara tawa dari sudut kelas pecah, membuat wajah Aisyah semakin panas. Seluruh mata menatapnya. Aisyah bisa merasakan tekanan seperti ratusan ton menghimpit dadanya. Beberapa teman Clara berbisik-bisik sambil merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. "Ayo, kita tunggu," seru salah satu siswi, membuat suasana semakin ricuh. Aisyah menggenggam ujung jilbabnya, tangannya berkeringat dingin. Dalam hatinya, ia berdoa keras, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku jatuh di hadapan mereka." Clara menyilangkan tangan di dada, menatap Aisyah dari atas ke bawah. "Kalau kamu yakin hijabmu itu bukti kekuatanmu, buktikan sekarang di depan kami semua. Lepas itu, atau berhenti berpura-pura jadi orang suci." Kata-kata itu seperti racun yang disemburkan dengan senyum manis. Clara tahu cara memancing orang hingga ke titik terlemahnya. Aisyah berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Ia memandang sekeliling, tak ada yang membelanya. Semua terdiam, menunggu ia jatuh. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan hanya karena takut, ada amarah dan keberanian yang ikut bercampur di sana. "Kamu pikir hijab ini cuma kain? Kamu salah, Clara." Suaranya bergetar, tapi setiap kata terucap dengan jelas. "Ini kehormatanku. Ini janjiku pada Allah. Kamu bisa ambil apa saja dari aku, tapi tidak ini." Suasana kelas mendadak hening. Clara terdiam beberapa detik, jelas tidak menyangka Aisyah akan melawan balik. Beberapa siswa yang tadinya tertawa mendadak terdiam, merasa kata-kata Aisyah menusuk lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Clara mengedip cepat, lalu menoleh ke teman-temannya, mencoba menyembunyikan rasa terpojok dengan tawa pura-pura. "Wah, puitis banget. Tapi kata-kata nggak akan mengubah kenyataan, Aisyah. Kamu tetap aneh." Namun Aisyah tidak lagi menunduk. Meski tubuhnya masih gemetar, ia berdiri tegak, menatap Clara dengan mata yang berkaca-kaca tapi penuh tekad. "Kalau menjadi aneh artinya aku tetap menjaga kehormatanku, biarlah aku aneh. Aku nggak butuh diterima orang yang menghinakan diriku hanya karena aku berbeda." Suaranya memecah keheningan seperti gemuruh. Untuk pertama kalinya, Clara tidak punya jawaban cepat. Dan untuk pertama kalinya, semua orang di kelas benar-benar terdiam. Begitu bel istirahat berbunyi, Aisyah langsung keluar kelas sebelum siapapun sempat menahannya. Ia berlari menuju musola kecil di ujung sekolah, tempat yang jarang dikunjungi siswa lain. Pintu kayu tua itu ia tutup rapat, dan di sanalah ia akhirnya runtuh. Air matanya mengalir deras, bahunya berguncang hebat. Semua kata-kata Clara, tawa teman-temannya, dan tatapan menghakimi itu kembali berputar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aisyah sujud lama di karpet yang dingin, membiarkan tangisnya pecah di hadapan sang pemilik hati. "Ya Allah, aku lelah. Aku takut. Aku sendirian," ia berbisik di sela-sela isak tangis. "Kenapa engkau menaruh aku di tempat ini? Kenapa mereka membenciku hanya karena aku berbeda? Aku ingin menyerah, tapi aku tahu, kalau aku menyerah, aku mengkhianati ayah. Aku mengkhianatimu." Kata-katanya pecah menjadi tangis yang semakin tak terbendung. Ia ingat wajah ayahnya, senyum yang menenangkan, dan kata-kata terakhir yang selalu meneguhkan, "Kalau kamu tetap menjaga dirimu, kamu menang di hadapan Allah, nak." Tidak peduli apa kata mereka. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, seperti tangan tak terlihat yang menepuk pundaknya, berkata, "Bangun, Aisyah. Kamu lebih kuat dari ini." Setelah tangisnya mereda, Aisyah duduk bersila, membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Jemarinya gemetar saat membuka lembar demi lembar, hingga matanya berhenti pada ayat yang dulu sering ayahnya bacakan, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." QS At-Taubah 40. Air mata kembali mengalir,
namun kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena hatinya yang kembali menemukan sandaran. Kalau aku diam, mereka akan terus menindas. Kalau aku melawan, mungkin aku akan kalah di mata mereka. Tapi, aku tidak boleh kalah di matamu, ya Allah, gumamnya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Ia mengusap wajahnya, menghela napas panjang, lalu menatap hijabnya di cermin kecil yang tergantung di dinding musola. Aku tidak akan melepaskan ini. Apapun yang terjadi. Aisyah berdiri, menegakkan tubuhnya. Masih ada rasa takut, tapi di baliknya tumbuh keberanian yang perlahan menguat. Ia tahu Clara belum selesai. Ia tahu sekolah ini mungkin akan tetap menjadi medan tempur bagi dirinya. Tapi kali ini, ia melangkah keluar dari musola dengan hati yang lebih teguh, seakan ada tameng tak kasat mata yang melindunginya. Dan di dalam dirinya, ia berjanji, jika mereka ingin memaksaku tunduk, aku akan menunjukkan bahwa aku tidak bisa dipatahkan. Tidak sekarang, tidak pernah. Kabar tentang konfrontasi Aisyah dan Clara menyebar cepat di sekolah. Dalam sehari, semua orang membicarakannya. Namun bukannya mereda, Clara justru merasa harga dirinya direndahkan karena Aisyah berani menentangnya di depan umum. Dia pikir dia siapa? Anak baru berani melawan aku. Gumam Clara dengan nada geram di ruang OSIS, tempat ia dan gengnya biasa berkumpul. Di hadapan teman-temannya, wajah Clara memerah, penuh amarah. Kalau kemarin dia cuma membantah, besok aku pastikan dia nggak akan berani mengangkat kepala lagi. Teman-temannya saling pandang, ragu sejenak. Maksud kamu apa, Clara? Tanya salah satu dari mereka. Clara menyeringai, matanya berkilat licik. Kita bikin dia dipermalukan di depan semua orang. Kalau dia nggak mau buka hijabnya kemarin, kita paksa dia. Biar semua lihat kalau dia cuma gadis penakut yang pura-pura suci. Suara Clara dingin, tapi penuh keyakinan, membuat beberapa temannya ikut tersenyum setuju. Rencana itu disusun cepat. Besok, saat jam pelajaran kosong, Clara akan mengajak semua teman sekelas berkumpul. Kita bikin seolah-olah ini permainan. Kalau dia kalah, dia harus buka jilbabnya. Di depan semuanya, jelas Clara. Salah satu temannya sempat berkata, apa enggak keterlaluan, Clara? Tapi Clara hanya melirik tajam. Kalau dia nggak mau dipermalukan, dia bisa pergi dari sekolah ini. Lebih gampang, kan? Malam itu, Aisyah merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ada firasat buruk yang menghantui pikirannya. Ia duduk di meja belajarnya, menatap buku-buku yang terbuka tapi tak terbaca. Ia tahu Clara belum selesai. Apa lagi yang akan dia lakukan? Apa aku sanggup menghadapi ini? Pikirnya sambil menatap hijab di kepalanya di cermin. Seperti biasa, ia teringat pesan ayahnya. Nak, kalau kau bertahan, Allah akan bersama orang yang sabar. Pesan itu menjadi satu-satunya penopang semangatnya. Ia mengambil wudhu, lalu salat panjang malam itu, sujudnya lama, berdoa dengan suara yang bergetar. Ya Allah, aku tahu besok akan berat. Aku tahu mereka ingin menjatuhkan aku. Tapi tolong, jangan biarkan aku kalah. Jangan biarkan aku melepaskan apa yang sudah kupertahankan untukmu. Air matanya membasahi sajadah, tapi di balik tangisan itu, ada kekuatan yang mulai tumbuh. Sementara itu, Clara tidur dengan wajah puas, membayangkan kemenangan besok. Ia merasa sudah memegang kendali penuh, dan Aisyah akan segera jatuh di hadapan semua orang. Tapi Clara tidak tahu, bahwa rencananya justru akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Dan Aisyah, meski penuh ketakutan, mulai mempersiapkan dirinya. Ia tahu besok akan menjadi hari penentuan. Hari di mana ia akan dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya, tunduk pada tekanan, atau berdiri tegak mempertahankan kehormatannya, meski sendirian. Hari itu langit mendung, seakan ikut merasakan beban yang menekan dada Aisyah. Ia berjalan ke sekolah dengan langkah berat, setiap langkah seperti mendekatkannya pada sesuatu yang menakutkan. Begitu masuk kelas, ia merasakan suasana berbeda, semua orang menatapnya,
sebagian dengan tatapan penasaran, sebagian dengan senyum mengejek. Clara duduk di bangkunya seperti seorang ratu yang menunggu pertunjukan dimulai. Akhirnya datang juga, katanya dengan nada sinis, membuat beberapa orang terkikik. Jam pelajaran kosong tiba, dan Clara berdiri di tengah kelas. "Oke, teman-teman, hari ini kita main game kecil-kecilan," katanya dengan suara lantang. Semua menoleh padanya. Clara melirik Aisyah sekilas, lalu melanjutkan, "Kita akan bermain tantangan kejujuran. Siapapun yang kalah harus melakukan satu hal yang diminta oleh kelompok." Sorak-sorai terdengar, tapi Aisyah sudah tahu, tantangan itu bukan permainan biasa. Ini tentang dirinya. Permainan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Semua berjalan seperti biasa, hingga Clara dengan sengaja mengarahkan permainan padanya. "Sekarang giliranmu, Aisyah," kata Clara sambil mendekat. "Kalau kamu kalah, kamu harus lepas hijabmu. Di depan kita semua." Ruangan mendadak hening. Beberapa teman Clara bersorak setuju, tapi ada juga yang mulai terlihat tidak nyaman. Aisyah terdiam, jantungnya berdetak kencang, matanya memanas. "Kenapa diam? Ini cuma permainan," ujar Clara, pura-pura manis, tapi senyum liciknya mengkhianati maksud sebenarnya. Semua mata kembali tertuju pada Aisyah, menunggu reaksinya. Beberapa siswa mulai mengeluarkan ponsel, bersiap merekam. Situasi berubah menjadi pengadilan, dan Aisyah adalah terdakwanya. Aisyah menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Dalam hatinya, doa tak henti ia panjatkan. "Ya Allah, jangan biarkan aku jatuh. Jangan biarkan aku malu padamu." Ia bisa saja pergi meninggalkan kelas, tapi itu berarti menyerah. Ia bisa saja mengikuti permainan Clara, tapi itu berarti mengkhianati dirinya sendiri. Tidak ada pilihan mudah. Clara mencondongkan tubuh, menatap Aisyah dari dekat. "Jadi gimana? Kamu mau main? Atau kamu mau semua orang tahu kalau kamu cuma pengecut yang sembunyi di balik kain itu?" katanya, dengan nada menusuk. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan, namun suasana tetap menegangkan. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan. Air mata menggenang di matanya, tapi di balik itu ada sesuatu yang baru, keteguhan. "Aku nggak akan lepas," katanya, suaranya bergetar tapi jelas. "Hijab ini bukan mainan, dan aku bukan boneka yang bisa kalian permainkan." Kata-kata itu keluar seperti gemuruh yang memecah keheningan. Semua orang terdiam. Clara mengerutkan kening, tak menyangka Aisyah akan bicara seperti itu. Hening yang menyelimuti kelas setelah ucapan Aisyah membuat Clara gelisah. Ia tidak terbiasa menghadapi perlawanan, apalagi dari orang yang selama ini ia anggap lemah. Senyum licik di wajahnya perlahan menghilang, digantikan raut marah. "Oh, jadi kamu mau melawan aku?" ucapnya dengan suara tajam. Ia melangkah maju, mendekat ke meja Aisyah, menatapnya dari dekat. "Kamu pikir kata-katamu itu membuatmu terlihat kuat? Kamu cuma pengecut yang bersembunyi di balik kain lusuh itu." Beberapa siswa terkejut mendengar kata-kata kasar itu. Beberapa yang tadinya ikut tertawa kini mulai saling pandang, merasa Clara sudah keterlaluan. Namun Clara tidak berhenti. "Kamu bilang ini kehormatanmu. Kehormatan apa? Kamu cuma membuat jarak antara kamu dan kita semua. Kamu nggak akan pernah diterima di sini kalau terus-terusan begitu. Jadi berhenti bersikap seolah kamu lebih baik dari kita semua." Aisyah menunduk, dan Clara tersenyum, mengira ia berhasil menekan lawannya. "Lihat, kamu nggak bisa jawab, kan? Itu buktinya kamu sama aja kayak yang lain. Semua itu cuma pura-pura." Kata-kata itu menamparkan Aisyah lebih keras daripada ejekan sebelumnya. Suasana kelas tegang, sebagian teman Clara merekam, sebagian lain terlihat semakin tidak nyaman. Namun di dalam dada Aisyah, sesuatu meledak. Ia mengingat semua malam ia menangis di musola, semua doa yang ia panjatkan, semua kata ayahnya sebelum meninggal. Ia mengingat bagaimana ibunya bekerja keras siang malam demi dirinya. Ia mengingat betapa beratnya setiap hari bertahan di sekolah ini. Semua luka itu bercampur jadi satu,
berubah menjadi keberanian yang tak lagi bisa ia bendung. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan, menatap Clara tepat di matanya. Suaranya lirih, tapi tajam. "Kamu salah." Clara tertegun, tidak menduga Aisyah akan bicara. "Kamu pikir aku pakai ini supaya terlihat suci? Kamu pikir aku mau membeda-bedakan diri? Tidak, aku pakai ini karena aku tahu siapa diriku. Karena aku memilih untuk menjaga diriku, walau kalian semua menghina." Ruangan itu hening, tidak ada yang berani bersuara. Aisyah melanjutkan, kini suaranya lebih tegas. "Kamu bilang aku pengecut, justru aku berdiri di sini melawan kalian semua, sendirian, dan tetap memilih mempertahankan kehormatanku. Siapa yang sebenarnya pengecut? Orang yang berani mempertahankan keyakinannya, atau orang yang butuh menjatuhkan orang lain supaya merasa berkuasa?" Clara membeku. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari yang ia bayangkan. Beberapa siswa menunduk, merasa malu. Yang merekam perlahan menurunkan ponselnya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian ini dimulai, bukan Clara yang menguasai suasana kelas, melainkan Aisyah, gadis yang berdiri sendirian, tapi dengan keberanian yang membuat semua orang terdiam. Keheningan di kelas begitu pekat hingga suara detik jam dinding terdengar jelas. Clara masih berdiri di depan Aisyah, tapi kata-kata yang tadi penuh percaya diri kini menguap tak bersisa. Wajahnya memerah, namun bukan karena menang, melainkan karena amarah yang tak bisa ia tumpahkan. Ia membuka mulut, ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Semua mata kini tidak lagi memandang Clara sebagai ratu kelas, mereka menatap Aisyah, gadis yang berdiri dengan air mata di pipinya namun tak sedikit pun menunduk. Salah satu siswa yang duduk di belakang akhirnya berani bicara. "Clara, kayaknya kamu sudah keterlaluan," ucapnya lirih. Kalimat itu memecah keheningan, membuat Clara menoleh tajam. "Apa? Kamu belain dia sekarang?" bentaknya. Tapi suara Clara terdengar lebih seperti jeritan orang yang terpojok daripada pemimpin yang berwibawa. Beberapa siswa lain mulai ikut bersuara. "Serius deh, Cla, ini udah kelewatan. Ini bukan permainan." Ada yang menurunkan ponselnya dan menghapus rekaman. Ada yang menghindari tatapan Aisyah karena malu sudah ikut menonton tanpa menghentikan Clara sejak awal. Aisyah, meski tubuhnya masih gemetar, berdiri tegak di tengah badai itu. Ia bahkan tidak sadar bahwa untuk pertama kalinya, ia yang mengendalikan suasana kelas. Clara melangkah mundur, merasa posisinya tergeser. "Kalian semua serius? Kalian belain dia? Dia yang selama ini bikin kita kelihatan buruk," teriaknya, tapi tidak ada yang menimpali. Suara Clara menggantung di udara, tenggelam dalam keheningan yang semakin berat. Teman-temannya yang biasanya mendukungnya hanya menunduk, tidak ada yang berani menatapnya. Aisyah menatap Clara, suaranya bergetar namun penuh keteguhan. "Kamu boleh hina aku, kamu boleh buat aku menangis, tapi kamu gak bisa ambil apa yang paling berharga dariku. Hijabku, kehormatanku, keyakinanku. Kamu gak akan pernah bisa menyentuh itu." Kata-kata itu seperti palu yang menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Clara di kelas. Suasana berubah. Untuk pertama kalinya, Aisyah melihat beberapa teman yang sebelumnya diam kini menatapnya dengan rasa hormat, bukan kasihan, bukan iba, tapi kagum. Mereka melihat seorang gadis yang sendirian melawan tekanan, namun tetap teguh berdiri. Seorang siswi di pojok bahkan berkata pelan, "Aku kagum sama kamu, Aisyah." Clara berdiri terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Kekuasaan yang selama ini ia pegang di kelas akan runtuh begitu saja. Ia akhirnya berbalik, berjalan cepat ke bangkunya sambil menggerutu, mencoba menutupi rasa malunya. Tapi semua orang tahu, Clara baru saja kalah. Dan Aisyah, dengan semua luka di hatinya, baru saja memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Suasana kelas masih hening ketika pintu tiba-tiba terbuka. Bu Ratna, wali kelas mereka, berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya dingin, membuat semua siswa spontan menegakkan badan.
Clara yang masih duduk di bangkunya pucat seketika, sementara Aisyah hanya menunduk, menahan sisa air matanya agar tidak jatuh. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratna melangkah masuk, matanya menyapu seluruh ruangan hingga berhenti pada Clara. "Clara, ke ruang BK. Sekarang." Clara mencoba beralasan, "Bu, ini cuma..." "Sekarang, Clara," potong Bu Ratna, suaranya tajam. Clara menggigit bibirnya, bangkit dari bangkunya, dan berjalan keluar dengan langkah berat. Tak ada lagi senyum licik di wajahnya, yang tersisa hanya rasa malu dan marah karena semua berbalik melawannya. Begitu Clara pergi, Bu Ratna menatap seluruh kelas. "Saya kecewa. Kalian semua tahu ini salah, tapi membiarkannya terjadi." Beberapa siswa menunduk, merasa bersalah. "Dan kamu, Aisyah," lanjut Bu Ratna, suaranya melembut. "Kamu tidak perlu merasa sendirian lagi. Kalau ada yang mencoba mengulang kejadian seperti ini, laporkan. Kamu punya hak yang sama di sini." Kata-kata itu membuat dada Aisyah sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang dewasa yang benar-benar melindunginya. Bel pulang berbunyi, dan satu persatu siswa keluar. Beberapa teman sekelas mendekati Aisyah. "Maaf," ucap salah satu dari mereka lirih. "Aku cuma takut ikut melawan Clara." Aisyah mengangguk, tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu, kadang diam bukan berarti setuju, tapi tetap saja diam. Melukai. Di gerbang sekolah, ibunya sudah menunggu. Begitu melihat Aisyah, wanita itu langsung meraih tangan putrinya. "Kamu nggak apa-apa, Nak." Aisyah menatap ibunya, dan air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. "Aku bisa bertahan, Bu. Aku nggak lepas." Pelukan ibunya yang hangat membuat semua luka hari ini terasa sedikit lebih ringan. Sebelum naik ke motor, Aisyah menatap sekolahnya sekali lagi. Dalam hati ia berkata, "Hari ini aku belajar, menjaga kehormatan memang tidak mudah. Tapi aku juga belajar, bahwa keberanian sekecil apapun bisa mengubah segalanya." Dan di sanalah, dengan senyum tipis di tengah air matanya, Aisyah tahu, ia mungkin satu-satunya muslim di kelas itu. Tapi ia tidak lagi merasa sendirian.